Pekerjaannya apa Pak? Sudah tidak bekerja. Pendidikan terakhir? Kalau Ibu istrinya Bapak? Iya betul. Namanya siapa Bu? Sri. Usianya? 59. Alamatnya? Sama. Baik, selanjutnya Pak, saya akan menanyakan tentang keluhan Bapak. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Sejak kapan ya Pak? Sudah ada mungkin 1 minggu lagi. Biasanya di bawah duduk juga ada, cuman tadi di bawah duduk juga malah tambah parah. Sesak yang dirasakannya seperti apa Pak? Seperti mengajar di sini. Selain sesak, apakah ada keluhan lain? Ada sis, Bapak 1 minggu belakang ini disertai batuk juga, tapi udah akan sembuh. Oh begitu ya Bu. Apakah Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya? Tidak. Apakah Bapak memiliki kebiasaan seperti merokok atau minum alkohol? Kalau Bapak iya, tapi kalau enggak sih. Bisa dijelaskan sejak kapan mulai merokok dan jumlah yang dihabiskan biasanya Pak? Menurut saya dari beberapa tahun. Kalau dulu bisa sehari itu 1 bungkus. Kalau sekarang 1 hari 1 kotak. Apakah Bapak mengalami penyakit keturunan dari keluarga misalnya seperti hipertensi atau diabetes? Tidak ada. Apakah semalam Bapak tidurnya nyenyak? Tidak ada. Apakah Bapak sekarang merasa gelisah akibat penyakit Bapak sekarang ini? Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sedang mengalami banyak pikiran? Tidak. Apakah Bapak mempunyai gangguan atau masalah dengan keluarga yang lain? Tidak ada. Apakah Bapak akhir-akhir ini mengkonsumsi obat tidur atau obat penenang? Tidak. Apakah Bapak suka mengurung diri? Tidak. Bapak sekarang makannya biasanya 1 porsi? Habis? Kadang habis kan? Makannya bubur atau nasi Pak? Bubur. Untuk minumnya berapa gelas per hari? 16. Apakah Bapak bisa pindah dari tempat tidur ke kursi Pak? Bisa tapi juga. Mandi berapa kali sehari Pak? 1 kali. Tapi dibantu juga. Bapak kalau jalan di permukaan datar mau ke toilet itu bisa sendiri atau harus dibantu? Dibantu. Nah baik Bapak, sekarang saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan ya Pak. Bapak bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan Bapak ya. Ingat sekarang hari apa dan tanggal berapa? Sekarang hari Jumat, tanggal 7 September. Oke Bapak, ingat sekarang Bapak lagi di mana? Ini di rumah saya. Bapak boleh sebutkan lagi umur Bapak? Umur saya 70 tahun. Bapak masih ingat tidak tanggal lahir Bapak? 6 April 1964. Baik, Bapak tahu tidak presiden sekarang siapa? Berapa Bu? Kalau presiden sebelumnya siapa Pak? 20. Bapak masih ingat siapa nama ibu Bapak? Bu Suharti. Oke Pak, sekarang saya mau nanya, kalau 20 kurang 3? 17. 17 kurang 3? 14. Iya betul ya Bapak. Selanjutnya saya akan menanyakan perihal Bapak tahu sekarang tahun berapa? 2022. Bapak tahu sekarang lagi musim apa? J. Bapak sekarang tinggal di negara apa? Indonesia. Provinsi? Kota? Kasih. Bapak sekarang saya akan menyebutkan objek di sekitar Bapak ya. Bisa lihat saya Pak, ada pintu, ada kursi, ada meja. Bapak bisa sebutkan kembali? Oke bagus, sekarang saya akan menanyakan 100 kurang 7? 93 kurang 7? Selanjutnya Pak, di sini saya punya ini dan ini. Bapak bisa sebutkan kembali? Ya. Sekarang Bapak bisa mengulangi kata yang akan saya sebutkan. Tak ada, jika, dan, atau, tetapi. Bapak sekarang ambil kertas, saya kemudian lipat dan letakkan di lantai ya Pak. Kemudian Bapak tutup mata. Sekarang Bapak buka kembali. Bapak bisa melihat benda-benda yang sudah saya sebutkan. Tulis di sini ya Pak. Ya. Apakah Bapak bisa menggambarnya? Tidak bisa. Baik, kalau begitu sekarang data yang diperlukan sudah terkumpul ya Pak. Alhamdulillah. Nah untuk selanjutnya sekitar 10 menit Bapak akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh rekan saya. Kami persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Oke, kita Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan
tujuan saya datang kemari menurut catatan keperawatan, sekarang Bapak ini akan dilakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat bagian tubuh mana dari Bapak ini yang mengalami gangguan. Nanti untuk prosedurnya Bapak cukup mengikuti instruksi yang akan saya berikan untuk waktunya sekitar 10-15 menit dan tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Jadi kalau Bapak bersedia, kita akan mulai ya Pak. Memeriksa bagian hidung dan juga dada Bapak ya. Saya periksa bagian hidungnya Pak. Tidak ada lesi, tidak ada pembengkakan, tidak ada seret. Kemudian saya tekan seperti ini. Apakah ada yang sakit? Sekarang Bapak boleh dibuka bajunya Pak. Buka, saya bantu. Saya lihat tidak ada pembengkakan, kemudian tidak ada lesi. Sekarang Bapak coba tarik nafas Pak. Teruskan. Tarik nafas lagi. Teruskan. Saya tekan seperti ini. Apakah ada yang nyeri? Bapak coba bilang 77. 77. 77. Jadi sekarang saya akan menyerahkan kepada Bapak. Coba tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Baik. Saya akan mengetuk ya Pak. Ada yang sakit Pak? Sini. Sini. Baik, sekarang Bapak silakan untuk duduk. Bapak coba tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Kedua tangannya disimpan di sini Pak. Coba bilang 77. 77. 77. Saya ketuk. Ada yang sakit? Kalau sakit bilang ya Pak. Coba tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, sudah selesai Pak. Silakan tidur kembali. Baik, Bapak Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil pemeriksaannya ya. Tadi setelah saya lihat ternyata Bapak ini mengalami keluhan sulit bernapas. Ini karena bisa terlihat frekuensi nafas Bapak yang lebih cepat dari biasanya. Kemudian saya juga melihat adanya tanda-tanda pembengkakan pada ujung-ujung jari Bapak dan juga adanya nikotin stain atau tanda nikotin di jari-jari Bapak. Nah biasanya ini sering dikaitkan dengan penyakit paru-paru kronis atau disebut dengan PPOK. Jadi saya sakit paru-paru. Iya Bapak, Ibu, namun untuk memastikan apakah ini benar penyakit PPOK atau tidak, kita akan melakukan berbagai pemeriksaan lanjutan. Penyakit itu seperti apa sih? Nah Bapak, Ibu, jadi penyakit PPOK itu merupakan penyakit saluran pernapasan yang menyebabkan saluran pernapasan itu menjadi sempit sehingga proses
pertanyaan yang bagus sekali. Nah, jadi memang penyakit PPOK itu disebabkan karena merokok tidak langsung rasanya sekarang gitu, tidak langsung tiba-tiba kerasa pas setelah merokok, namun ada waktu terlebih dahulu, jangka waktu itu sampai berpuluh-puluh tahun, jangka waktu yang lama sampai bisa munculnya tanda dan gejala PPOK ini. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, misalkan kita membangun rumah di atas pasir, semakin banyak pasir dan semakin lama pasir itu ditumpuk, maka akan semakin tidak stabil rumah itu ya. Nah, begitu pula dengan paru-paru Bapak, semakin lama dan semakin banyak rokok yang dihisap, maka akan semakin rusak dan juga akan semakin rusak saluran napas dan juga kantung udara di paru-paru Bapak, seperti itu. Jadi sus, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah untuk itu kita akan melakukan berbagai pemeriksaan untuk memastikan apakah ini penyakit PPOK atau bukan. Untuk pemeriksaan itu ada apa aja? Ya, kita akan melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan dimulai dari spirometri. Spirometri ini merupakan suatu alat untuk mengukur seberapa banyak dan seberapa kuat Bapak untuk menghembuskan napas. Kemudian nanti juga ada ronsen dada, CT scan, dan juga ada analisis gas darah, analisis darah. Apakah pemeriksaan yang akan sakit susu? Kebanyakan pemeriksaan tidak akan sakit, mungkin akan sedikit tidak nyaman pada saat melakukan spirometri dan juga nanti pada saat kita ambil darahnya mungkin akan sedikit sakit. Jika Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti untuk tindak lanjutnya kita akan melakukan berbagai pengobatan, kemudian nanti juga ada fisioterapi, dan yang paling penting Bapak harus berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Itu ya sus, jadi dengan pengobatan tepat ini penyakit PPOK bisa dikontrol. Ya, bisa dikontrol supaya nanti kegiatan sehari-harinya bisa tidak ada yang terganggu dengan pola dan gaya hidup yang sehat. Baik, karena penjelasan saya telah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada sus. Baik, kalau begitu untuk sekarang saya akan pamit terlebih dahulu ke nurse station. Jika Ibu dan Bapak membutuhkan sesuatu, bisa memanggil saya di sana. Sekitar 10 menit, kemudian saya akan kembali ke sini untuk mengambil sampel darah Bapak. Untuk sekarang saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Siang sus. Perkenalkan, saya Ridha Ramadhani, perawat yang bertugas siang hari ini. Boleh saya lihat bilangnya Bapak? Saya sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Fikri dan mobil. Ya, baik, sudah sesuai ya dengan Bapak Fikri. Jadi Bapak, tujuan saya datang kemari hari ini menurut catatan keperawatan, setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata ada suara di paru-paru Bapak. Maka dari itu hari ini kita akan melakukan namanya terapi fisioterapi dada dan juga latihan batuk efektif supaya nanti dahak yang ada di paru-paru Bapak itu bisa segera dikeluarkan, bisa dengan mudah untuk dikeluarkan. Untuk prosedurnya nanti Bapak bisa mengikuti instruksi yang akan saya berikan untuk waktunya sekitar 5-10 menit dan dapatnya di sini. Apakah Bapak sudah siap? Baik, jika Bapak sudah siap, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Pertama-tama saya akan mendengarkan terlebih dahulu suara nafas di paru-paru Bapak. Baik Bapak, ternyata suara napas tambahannya itu ada di bagian atas dada ya. Kita atur dulu posisinya. Bapak ditekuk kakinya. Nanti kalau misalkan Bapak ada
Pertama-tama kita akan lakukan terlebih dahulu fisioterapi dada dengan menepuk dada Bapak. Saya mulai ya Pak. Kita lakukan 1-3 menit. Jadi sekarang saya akan mulai menggerakkan dada Bapak. Bapak sekarang Bapak coba tarik nafas, hembuskan. Nah, sekarang saya akan mencontohkan terlebih dahulu langkah-langkah untuk bantu efektif ya Pak. Bapak tarik nafas, kemudian tahan selama 2 detik, lalu hembuskan. Bapak tarik nafas, hembuskan selama 3 kali. Namun nanti pas hembusan yang ketiga, Bapak bantukan dengan keras ya. Saya akan membantu Bapak ya. Coba sekarang tarik nafas, tahan selama 2 detik, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan selama 2 detik, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan selama 2 detik, bantukan. Masukkan di sini Pak. Oke. Nah Bapak sudah mulai lega sekarang, dahaknya sudah mulai keluar ya. Baik, sekarang saya akan perhatikan. Saya akan mendengarkan lagi suara nafas Bapak ya. Baik Bapak, alhamdulillah sudah mulai mereda suara nafas di paru-paru Bapak. Namun untuk agar Bapak bisa lebih lega lagi nafasnya, nanti kita akan melakukan fisioterapi dada dan latihan batuk efektif ini minimal 2 kali dalam sehari ya Pak. Untuk sekarang karena terapinya sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Baik, kalau begitu sekarang saya akan pamit terlebih dahulu. Jika mau bertukar sesuatu bisa menghubungi saya di nurse station ya Pak Bu. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.